Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali lagi kita pada hari ini. Kita boleh berjumpa di hari yang luar biasa ini. Hari ini kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan. Saya percaya bahwa kebenaran firman Tuhan ini itu akan memberikan kita kekuatan, ya. Kebenaran firman Tuhan ini itulah yang akan menuntun aspek kehidupan kita, khususnya di masa-masa sekarang ini, bahkan sampai seterusnya, ya. Untuk itu mari kita, sebelum kita memulai firman Tuhan ini, kita memulainya dengan doa dulu. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami datang di hadapan-Mu. Kami bersyukur karena sampai saat ini Tuhan terus menjaga, menyertai, melindungi kami tanpa kurang suatu apapun. Hari ini Tuhan, kami mau duduk diam sebagai murid-Mu. Kami mau belajar firman Tuhan. Mari Bapa, Engkau berkati setiap kami Tuhan. Persiapkan setiap tanah hati kami, sehingga pada saat kami mendengarkan firman Tuhan, kami belajar kebenaran firman Tuhan, kami mendapatkan pelajaran yang daripada Tuhan, kami mendapatkan rema yang daripada Tuhan. Kuduskan hamba-Mu ini Tuhan, layakkan hamba-Mu untuk menjadi penyambung lidah-Mu. Kuduskan lidah mulut bibir hamba-Mu ini, sehingga apa yang hamba perkatakan semua berasal daripada Tuhan, dan itu akan menguatkan setiap kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap belajar firman-Mu hari ini. Haleluya, amin. Oke, baik Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal 7. Lukas pasal 7 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Sekali lagi, Lukas pasal 7 dari ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10, ya. Saya akan bacakan bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara, kebenaran firman Tuhan ini. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong. Sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dia yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku juga ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah satu prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakan ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengarkan perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel. Dan setelah orang-orang itu yang disuruhnya itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan. Yang kebenaran firman Tuhan ini mengatakan Yesus melakukan suatu mujizat kepada hamba daripada yang namanya seorang perwira, ya, perwira daripada Romawi, ya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca kisah ini, ada satu yang menarik dari kisah ini. Apa yang menarik? Kalau kita membaca baik-baik, ternyata kisah mujizat ini, kisah penyembuhan ini, Bapak Ibu Saudara, itu dilakukan Yesus tanpa datang, tanpa bertemu langsung dengan oknum yang sakit, dengan orang yang sakit pada saat itu.
dalam hal ini adalah hamba daripada perwira ini. Tapi yang luar biasanya, Yesus bekerja, Yesus menyembuhkan hamba daripada perwira ini itu lewat daripada siapa? Lewat daripada iman perwira ini. Akibat daripada iman perwira ini, Alkitab katakan bersama-sama bahwa dalam ayat 10, dan setelah orang-orang yang disuruhnya itu kembali ke rumah, didapatinya hamba itu telah sehat kembali. Karena iman daripada yang namanya perwira ini, Alkitab katakan sama-sama, hamba yang sudah mau mati, hamba yang sudah sekarat, di dalam ayat 2 dikatakan situ, itu didapatinya sehat kembali. Ya, lebih jauh lagi Bapak Ibu Saudara, kita mau sedikit berbagi siapa sih yang namanya perwira ini. Alkitab tuliskan bahwa ia yang pertama, ia adalah seorang perwira Romawi. Ya, ia adalah salah satu petinggi daripada yang namanya pasukan-pasukan tentara Romawi yang ditugaskan pada saat itu di wilayah Kapernaum. Ya, jadi dia memiliki banyak bawa-bawaan, ya, dia memiliki banyak anak buah. Lalu yang kedua, yang menarik daripada perwira ini, Alkitab katakan begini, meskipun ia adalah seorang pemimpin, tapi ia adalah seorang pemimpin yang menghargai bawahannya. Ia sangat mengasihi hambanya. Dalam ayat 2, di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Ya. Ini adalah salah satu kondisi yang istilahnya jarang ditemui, ya, antara hamba dengan tuan. Ya, ini adalah satu kondisi perlakuan yang sangat jarang kita bisa dapati Bapak Ibu Saudara. Perlakuan yang sangat luar biasa yang diberikan seorang tuan kepada hambanya. Perlakuannya seperti apa yang didapati oleh hamba ini? Dikatakan begini di dalam ayat 2, hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ya, ternyata hambanya sudah hampir mati. Tapi Alkitab katakan bersama bahwa ia berusaha. Pemimpin ini, perwira ini berusaha bagaimana caranya supaya hambanya ini bisa memperoleh yang namanya kesembuhan. Ya, ini adalah salah satu hal yang sangat luar biasa. Ya, dia memperlakukan yang namanya seorang hamba itu dengan manusiawi, Bapak Ibu Saudara. Ya, kisah seperti ini kita bisa mendapati juga kalau kita flashback sedikit, kita mendapati kisah ini di mana Alkitab katakan seorang Yusuf. Ya, seorang Yusuf juga memperoleh yang namanya suatu keistimewaan di rumah yang daripada yang namanya Potifar. Ya, tentunya Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau berkaca dari hal ini, kenapa mereka bisa mendapati suatu perlakuan yang istimewa? Ini pasti bersangkut paut dengan yang namanya pekerjaan mereka. Ya, mereka punya pekerjaan itu ternyata didapati tuannya itu sangat baik dan sangat memuaskan tuannya. Makanya wajar kalau sang pemimpin ini, perwira ini, sangat-sangat memperlakukan hambanya ini dengan baik. Alkitab bilang dia sangat menghargai, ia sangat mengasihi hambanya. Ya, meskipun ia sudah dalam keadaan yang sepertinya sudah mau mati. Lalu hal yang berikut, siapa sih perwira ini? Dalam ayat 3 dikatakan begini, saya baca lagi. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta. Ya, perwira ini Alkitab bilang begini Bapak Ibu Saudara, dia memiliki yang namanya relasi yang baik. Relasi yang baik dengan siapa? Dengan tua-tua Yahudi. Ya, dia memiliki relasi yang baik dengan para tua-tua Yahudi, pemimpin-pemimpin Yahudi, orang-orang yang berpengaruh di Yahudi pada saat itu. Dia membangun hubungan yang baik Bapak Ibu Saudara dengan mereka. Dan itu dibuktikan dengan ayat ini. Bukti bahwa ia memiliki relasi yang baik dengan pemimpin-pemimpin Yahudi, tua-tua Yahudi. Apa perkataan mereka? Dikatakan begini. Ayat 4. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat meminta pertolongannya Tuhan. Katanya, ia layak engkau tolong. Ya, ini adalah bukti bahwa mereka memberikan suatu rekomendasi kepada Yesus bahwa ternyata pemimpin ini, perwira ini layak untuk ditolong oleh Yesus. Itu artinya dia memiliki suatu hubungan yang baik dengan tua-tua Yahudi. Ya, bahkan di dalam ayat 5 di situ dikatakan apa? Bahkan yang namanya pembangunan rumah ibadah pun itu dia yang mensponsori, dia membantu.
untuk yang namanya pembangunan daripada yang namanya rumah Tuhan, ya. Jadi itulah sedikit latar belakang daripada yang namanya perwira ini, Bapak Ibu Saudara. Oke, nah kita kembali sekarang ke dalam ayat 3. Saya baca kembali kepada Bapak Ibu Saudara ayat 3 ini. Perhatikan, ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang menyembuhkan hambanya. Bapak Ibu Saudara, ada satu hal yang baik di situ, ada satu yang luar biasa yang ditunjukkan oleh perwira itu. Ya, garis bawahi kata mendengar. Ya, ketika ia mendengar bahwa Yesus ada di Kapernaum, ya, mendengar, maka timbullah satu harapan. Ketika dia mendengarkan tentang yang namanya nama Yesus, ketika dia mendengarkan bahwa orang yang bernama Yesus ada di Kapernaum, timbullah langsung pengharapan. Kata mendengarkan itu, Bapak Ibu Saudara, itu dituliskan dengan bentuk aorist aktif. Apa maksudnya? Aorist aktif itu artinya melakukan suatu kegiatan ya di masa lampau, dan kejadian itu tidak akan berulang lagi. Jadi kejadian itu cuma satu kali, Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika dia mendengarkan tentang Yesus ada di Kapernaum pada saat itu, dia langsung melakukan yang namanya tindakan. Dia melangkah, dia memutuskan untuk supaya apa? Mengundang Yesus untuk datang ke rumahnya, aktif. Ya, ini adalah salah satu hal yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara, yang ditunjukkan oleh seorang yang bukan dari kalangan orang Yahudi, ya, bukan dari kalangan orang Yahudi. Dia adalah orang dari luar, tapi menunjukkan satu hal yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, saya mau bertanya kepada kita, hari-hari ini ketika kita mendengarkan tentang nama Yesus, ketika kita mendengarkan tentang nama Yesus, Bapak Ibu Saudara, apa reaksimu? Apa tindakanmu, Bapak Ibu Saudara, ketika engkau mendengarkan nama Yesus? Ya, satu hal yang saya percaya, Bapak Ibu Saudara, nama Yesus itu adalah ada jaminan di situ. Nama Yesus di situ ada solusi, Bapak Ibu Saudara. Coba kita buka dulu di dalam Filipi, ya. Filipi 2. Filipi 2. Saya baca ayatnya yang ke-9 dan 10. Perhatikan ya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya, kepada Yesus, nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ternyata Alkitab sudah mengatakan bahwa ternyata di dalam nama Yesus itu ternyata ada kuasa yang besar, ada jaminan yang besar. Hari ini Bapak Ibu Saudara, ketika engkau mendengarkan tentang yang namanya nama Yesus, ya, percayalah bahwa ia dapat melakukan segala sesuatu. Alkitab sudah jelas mengatakan bahwa bertekuk lutut yang ada di langit, yang ada di bumi, dan yang ada di bawah bumi, ya. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar sedikit yang lebih menarik daripada kisah ini, Bapak Ibu Saudara. Di dalam ayat 9, kita kembali ke dalam Lukas 7. Di dalam ayat 9, di situ saya akan baca kepada kita, perhatikan. Setelah Yesus mendengarkan perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel." Ada hal yang menarik di sini, Bapak Ibu Saudara. Ternyata Alkitab bilang setelah Yesus mendengarkan perkataan daripada perwira ini, kalau di dalam kitab Matius kita mendapati kisah ini bahwa perwira ini mendatangi Yesus, ya. Nah, dikatakan bahwa setelah ia mendengarkan apa yang dikatakan oleh perwira ini, Alkitab bilang begini, ia heran akan dia. Ya, Yesus yang sebagai Tuhan, Yesus yang sebagai Allah, Alkitab bilang begini, ia sampai heran. Kata heran, Bapak Ibu Saudara, dituliskan, diterjemahkan oleh King James itu dengan menggunakan kata he marveled, ya, atau terkagum-kagum. Ya, kata terkagum-kagum ini dari kata Yunani etheumasen, ya. Etheumasen ini memiliki pengertian with great wonder, ya. Thayer menerjemahkan kata ini menjadi with great wonder. Maksudnya seperti apa? Jadi ketika Yesus mendengarkan perkataan daripada perwira ini,
Yesus sampai terkagum-kagum, Bapak Ibu Saudara. Yesus sampai terkagum-kagum dengan statement yang dikeluarkan. Bahkan terkagum-kagumnya itu seperti digambarkan Yesus seperti sedang melihat suatu keajaiban. With great wonder. Yesus seperti melihat atau suatu mujizat yang sedang terjadi di depannya dia. Ya, ini adalah salah satu hal yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Ya, yang mana Yesus sebagai Tuhan bisa sampai yang namanya terkagum-kagum dengan orang ini. Ya, bahkan tidak cukup sampai di situ. Ya, Alkitab lalu melanjutkan di dalam ayat 9 dikatakan begini. Sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikutinya, ia berkata, ya, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai. Ya, Bapak Ibu Saudara, Alkitab mengatakan begini, Bapak Ibu Saudara. Setelah Yesus terkagum-kagum dengan pernyataan yang keluar dari mulut perwira ini, lalu Yesus melanjutkan begini. Iman sebesar ini belum pernah aku dapati. Meskipun perbandingannya diberikan perbandingan dengan bangsa Israel. Meskipun di antara orang Israel sekalipun, dia tidak pernah mendapati. Ya, kata tidak pernah menjumpai, di situ dipakai kata heurisko. Ya, to find out for oneself, mencari tahu diri dengan diri sendiri, to see, melihat, to learn, mempelajari. Jadi dengan fakta ini, Yesus mengatakan kepada kita, ternyata selama pelayanannya, Bapak Ibu Saudara, selama pelayanan dia belum pernah mendapati, dia belum pernah melihat, dia belum pernah mempelajari sedikit pun bahwa ada iman yang sampai sebesar ini. To discover, dia tidak pernah mendapati hal seperti ini. Ya, iman yang sampai sebesar seperti ini yang dimiliki oleh perwira ini. Ya, apa pelajarannya, Bapak Ibu Saudara, dari kata jumpai? Dari kata jumpai ini, Bapak Ibu Saudara, ada satu hal yang menarik yang kita bisa belajar. Yesus mau mengajarkan kepada kita, Bapak Ibu Saudara, kalau engkau mau menyampaikan sesuatu kepada orang lain, kalau engkau mau menyampaikan berita-berita kepada orang lain, kalau engkau mau menyampaikan yang namanya kebenaran firman Tuhan, maka kebenaran firman itu bukan dari hal yang hoax. Ya, maka kebenaran firman Tuhan itu harus memang engkau cari dengan teliti. Engkau cari kebenarannya dulu. Engkau teliti baik-baik, apakah benar, apakah benar, apakah benar. Jangan sampai berita-berita yang engkau keluarkan, dengarkan baik-baik, itu cuma berita hoax, ya, berita-berita bohong. Karena hari-hari ini Alkitab bilang begini, akan banyak nabi-nabi palsu, akan banyak guru-guru palsu, ya. Jadi hari ini Yesus mau mengajar kepada kita semuanya, jangan sampai kita sebagai pengikut Kristus, ya, menyampaikan suatu statement bohong kepada orang lain. Ya, jadi ini adalah suatu hal yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Ya, selama kita masih ada di atas muka bumi ini, ya, saya mendapati dari kisah ini, ternyata ada satu hal yang dapat membuat Yesus tertarik dengan kita. Sekali lagi, ternyata selama kita masih ada di atas muka bumi ini, ada satu hal yang dapat membuat Yesus itu tertarik dengan kita. Apa itu? Iman, Bapak Ibu Saudara. Yang dapat membuat Yesus tertarik dengan kita selama kita masih ada di dunia ini adalah imanmu. Dalam hal ini, Alkitab bilang sama-sama dalam ayat 9, Yesus sampai terkagum-kagum dengan iman daripada seorang perwira ini, yang notabene Alkitab bilang bukan dari bangsa Yahudi. Ya, dia dari orang di luar daripada Yahudi. Nah, kata iman saya tuliskan di dalam ayat ini, Bapak Ibu Saudara, khususnya dalam ayat 9 yang kita baca ini, bahwa iman yang seperti ini belum pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Kata iman di sini dipakai kata pistis. Ya. Apa yang dimaksud dengan kata pistis ini? Pistis itu artinya the conviction of God exists. Ya, keyakinan yang teguh bahwa Tuhan itu ada, bahwa Ia yang mengatur segala sesuatunya, Ia yang menciptakan segala sesuatu. Ya, itu adalah kata pistis. Seberapa penting sih iman buat kita? Di dalam bagian yang lain, di dalam Alkitab lain, Alkitab menuliskan begini, coba saya baca di dalam Matius, coba ya. Matius 17.
Coba kita baca sama-sama. Matius 17 ayatnya yang ke-20. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindahlah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Ya, Alkitab bilang, kalau engkau yang punya iman meskipun sebesar biji sesawi. Saya pernah melihat yang namanya biji sesawi, Bapak Ibu Saudara. Ternyata biji sesawi itu adalah biji yang sangat kecil, Bapak Ibu Saudara. Yesus cuma minta, kalau kau punya iman cuma sebesar biji sesawi, maka engkau dapat memerintahkan yang namanya gunung itu pindah. Ya, maka ketika kita memiliki yang namanya iman, Yesus mengatakan begini. Mungkin hari-hari ini kita diperhadapkan dengan yang namanya sesuatu yang mustahil. Apalagi kita diperhadapkan dengan keadaan-keadaan seperti ini, ya. Kita bisa melihat mungkin kita terdampak akibat daripada pandemi ini. Kita harus kehilangan pekerjaan kita. Kita harus kehilangan yang namanya mata pencaharian kita. Kita di PHK. Kita tidak tahu hari-hari ini kita mau makan bagaimana. Kita mau menghidupi keluarga kita bagaimana. Kita mungkin diperhadapkan dengan suatu hal yang mustahil. Tapi Alkitab bilang begini, ya, meskipun imanmu, kepercayaanmu cuma sebesar biji sesawi, Alkitab bilang begini, maka semua masalah-masalahmu itu dapat terselesaikan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, Yesus sanggup menolong kita. Yesus ada di atas segala sesuatu ini. Apapun yang terjadi hari-hari ini, Yesus tetap ada. The conviction of God exists. Ya. Nah, kalau bicara tentang yang namanya iman, Bapak Ibu Saudara, iman itu kalau saya mau gambarkan, iman itu seperti sebuah alat di dalam sebuah yang namanya kendaraan. Ya, sebuah kendaraan yang namanya mobil, itu dia dapat bergerak, mobil yang sebesar apapun, dia dapat bergerak karena ada satu alat yang namanya piston. Ya, piston itulah yang dapat menggerakkan mobil itu, Bapak Ibu Saudara. Ketika mobil itu di starter, maka piston itu dia akan bergerak. Dia akan bergerak sehingga membuat kendaraan yang sebesar apapun dia akan dapat melangkah, dia akan dapat berjalan. Ya, piston itu dia letaknya di mana? Letaknya di dalam. Ya, meskipun dia tidak terlihat, meskipun dia tidak nampak, tapi dampaknya kita bisa merasakan, Bapak Ibu Saudara. Dampaknya apa? Kita bisa melihat akibat piston itu bergerak, maka mobil itu pun juga bergerak. Bisa dapat dibayangkan ketika piston itu dia rusak, ya, piston itu macet, maka dapat dipastikan bahwa kendaraan itu tidak bisa berjalan, Bapak Ibu Saudara. Iman itu seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Ya, meskipun dia tidak nampak, meskipun dia tidak terlihat, tapi sekali lagi Alkitab bilang, kalau engkau percaya, maka engkau dapat melakukan yang namanya perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang mustahil. Kau katakan kepada gunung ini, maka gunung itu juga akan pindah. Ya, hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau membandingkan kata iman yang dituliskan di dalam Ibrani 11 ayat 1, Ibrani 11 ayat 1 dia mengatakan begini, iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, kata iman di situ dia menggunakan kata pistis juga. Ya, pistis sekali lagi itu adalah suatu keyakinan bahwa Tuhan itu benar-benar ada. Dalam Ibrani 11 dikatakan begini, iman itu adalah dasar. Ya, iman itu adalah pondasi. Dia menggunakan kata hupotasis dari dua kata, hupo dan histemi. Hupo itu artinya dasar, ya, dasar. Dan kata histemi itu artinya kata foundation of building, ya, dasar daripada yang namanya bangunan. Jadi yang namanya iman itu kepercayaan kepada Tuhan Yesus itu, bahwa Tuhan Yesus itu berkuasa atas segala sesuatu. Itu adalah landasan yang kuat. Itu adalah pondasi yang kuat. Ya, pondasi kekristenan kita, Bapak Ibu Saudara, itu harusnya seperti pondasi, seperti bangunan-bangunan yang besar. Ya, bangunan yang besar tidak akan pernah bisa berdiri dengan kokoh kalau landasannya tidak kuat, Bapak Ibu Saudara. Jadi sekali lagi, sebagai pengikut Kristus, inilah yang dituntut oleh Kristus dalam kehidupan kita.
bahwa keyakinan akan Tuhan, bahwa Ia berkuasa atas segala sesuatu, Dia dapat mengatur segala sesuatu, dapat menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan, itu harus menjadi pegangan kita, Bapak Ibu Saudara, di hari-hari ini. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau begitu pertanyaannya bagi kita sekarang begini, kita kembali ke dalam Lukas 7 tadi ya. Kalau begitu sekarang pertanyaannya bagi kita, yang ada hal yang menarik. Apa yang membuat sampai Yesus itu terheran-heran dengan perwira ini? Ya. Kalau di dalam ayat 9 kan dikatakan ia heran akan dia. Nah, pertanyaannya bagi kita sekarang begini, apa yang membuat sampai Yesus terheran-heran dengan yang namanya perwira ini? Ya. Sampai mengatakan bahwa iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai. Tidak pernah aku lihat. Setelah aku belajar, setelah aku mengecek sendiri, setelah aku melihat sendiri selama perjalananku melayani, aku tidak pernah mendapati iman yang sebesar ini. Nah, apa yang membuat sampai Yesus terheran-heran? Ya, kalau di dalam Alkitab bahasa sehari-hari, Bapak Ibu Saudara, coba saya baca ya kepada kita di dalam Alkitab bahasa sehari-hari. Coba ya, ayatnya yang ke-9. Ya, dalam Alkitab bahasa sehari-hari, dalam ayat 9 ini dituliskan begini. Yesus heran mendengar itu. Ya, ia menoleh dan berkata kepada orang banyak yang sedang mengikutinya, bukan main orang ini. Di antara orang Israel pun belum pernah aku menemukan iman sebesar ini. Bukan main perwira ini. Ya, ini adalah suatu statement yang luar biasa yang dikeluarkan oleh Tuhan Yesus. Jadi pertanyaannya sekarang bagi kita, iman yang sebesar ini itu apa? Ya. Nah, hari ini kita mau belajar sedikit, Bapak Ibu Saudara. Iman yang sebesar ini itu maksudnya apa? Oke. Nah, sekarang kita kembali, coba kita baca kembali ayat bacaan kita di dalam Lukas 7 ayatnya yang ke-6. Ya. Saya akan baca kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Perhatikan ya. Lukas 7 ayatnya yang ke-6. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumah. Jadi hal yang pertama yang membuat Yesus sampai terheran-heran dengan iman sebesar ini daripada seorang perwira itu, Alkitab bilang itu ada di dalam ayat 6. Jadi mengatakan begini, Tuan, janganlah bersusah-susah. Ya, Lord, trouble not thyself. King James menuliskan ini, Tuan, tidak usah engkau repot-repot, Tuan. Kata ini dipakai kata skulo. Skulo itu artinya apa? To give oneself trouble. Memberikan kesulitan pada diri sendiri. Jadi perwira ini mengatakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan, aku tidak mau, Tuhan, menyulitkan engkau. Aku tidak mau membuat engkau sampai mengalami kesulitan dengan hal ini, Tuhan. Ya, jadi dia mengatakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan, engkau tidak perlu, tidak usah repot-repot lah. Tidak perlu Tuhan datang ke rumahku. Ya, lalu hal yang kedua, masih di dalam ayat 6 dikatakan situ apa? Perhatikan lagi. Janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Garis bawahi, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Ya, for I am not worthy. Ya, aku tidak layak, merasa tidak layak untuk menerima Tuhan. Ini adalah sesuatu hal yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara, yang ditunjukkan oleh perwira ini. Apakah rumahnya jelek? Apakah dia bukan orang yang berada? Dia orang yang berada, Bapak Ibu Saudara. Tapi Bapak Ibu Saudara, apa yang dia bilang? Tuhan, aku tidak layak untuk menerima Tuhan. Aku tidak layak untuk menerima orang yang besar, orang yang sangat berkuasa, yang pencipta segalanya,
untuk datang ke rumahku. Aku tidak layak, Bapak Ibu Saudara. Kata tidak layak saya catatkan di sini, paling tidak ada beberapa pengertian. Ya, itu dipakai kata aksio. Ya, jadi sekali lagi, menganggap tidak layak itu dipakai kata aksio. Jadi yang pertama pengertian daripada kata aksio ini adalah dalam hal kemampuan ia merasa tidak sepadan. Sekali lagi, berbicara tentang yang namanya kemampuan, ia merasa tidak sepadan. Dalam hal yang namanya kebenaran, ia merasa tidak benar. Ya, ia masih berdosa. Lalu kemudian dalam hal kelayakan, dia merasa sangat tidak layak untuk apa? Berjumpa Yesus, mengundang Yesus masuk ke dalam rumahnya. Nah, apa poinnya dari hal ini? Poinnya adalah dia sangat merendahkan dirinya. Dia merasa tidak berharga, Bapak Ibu Saudara. Ya, makanya dia bilang, aku tidak layak untuk menerima Yesus itu untuk masuk ke dalam rumahku. Dia merasa bahwa dia tidak ada apa-apanya. Coba kita bandingkan dengan suatu kebenaran firman Tuhan di dalam Lukas 18. Lukas 18 ayatnya yang ke-9. Coba saya baca bagi kita, Bapak Ibu Saudara, ya. Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang Farisi dan yang lainnya pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan lalim, bukan pesina, bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani mengenarah ke langit, melainkan ia memukul-mukul dirinya sendiri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Apa kata Yesus? Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Makanya Yesus mengatakan begini, ketika dia mengatakan bahwa iman sebesar ini belum pernah aku jumpai. Ini adalah bukti. Ayat yang barusan kita baca ini adalah dalam pasal 18. Ini adalah bukti. Ya, Yesus memberikan bukti kepadanya. Ternyata setelah dia belajar, setelah dia melihat, ya, dia mempelajari dengan seksama. Ini loh dia melihat. Ternyata bahwa yang namanya orang Farisi itu, dia merasa dirinya ya benar di hadapan Tuhan. Ya, ada kesombongan yang rohani. Nah, ini yang harus kita menggarisbawahi, Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, kita yang sudah di dalam Tuhan, kita ada juga yang namanya kesombongan rohani, sehingga menganggap bahwa orang yang belum bertobat itu mereka tidak layak untuk ketemu dengan Tuhan. Ya, ini yang menjadi satu garis bawah. Sekali lagi saya baca ayat 9, perhatikan. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ya, jadi ini salah satu hal yang luar biasa yang Tuhan Yesus mau ajarkan kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, bagaimana kerendahan hatinya itu, ya, kerendahan hatinya itu sampai membuat Yesus sampai terheran-heran. Ya, dengan posisi yang dia punya, dengan jabatan yang dia punya, kalau dia mau, istilahnya dia mau sombong, itu maksudnya kalau dia mau meninggikan dirinya, itu bukan masalah. Tapi yang menjadi masalah begini, Bapak Ibu Saudara, dia ini adalah orang dari luar, bukan orang dari orang Yahudi. Tapi dia bisa menunjukkan kualitas yang sangat luar biasa pada saat dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ya, pangkatnya, kedudukannya tidak ada artinya. Ya, semuanya direndahkannya, Bapak Ibu Saudara. Dan dia menganggap bahwa Yesus itu adalah segala-galanya. Lalu di dalam ayat yang berikutnya lagi, apa sih yang membuat Yesus sampai terheran-heran? Dan yang terakhir dia bilang begini, Bapak Ibu Saudara. Ayat 7 saya akan baca kepada kita. Sebab itu, aku juga menganggap diriku tidak layak datang kepadamu.
Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Dia mengatakan begini, sebab itu aku tidak layak untuk menerima engkau masuk ke dalam rumahku. Aku tidak layak untuk mengundang engkau masuk ke dalam rumahku. Cukup saja Tuhan, katakan sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Ini adalah salah satu statement yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ya, ini adalah suatu perkataan yang sangat luar biasa. Makanya sekali lagi, Yesus sampai terkagum-kagum dengan perkataan itu. Ya, Yesus sampai terkagum-kagum. Seberapa penting sih yang namanya iman itu bagi kita Bapak Ibu Saudara? Ya, sekali lagi pertanyaan saya buat kita semuanya. Seberapa penting sih iman itu buat kita? Ini ayat kebenaran firman Tuhan yang paling terakhir buat kita ya. Saya akan bacakan kita di dalam Lukas 18. Perhatikan ayatnya yang ke-8 ya. Aku berkata kepadamu, aku akan segera membenarkan mereka. Tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ya, sekali lagi Alkitab bilang suatu hari kelak nanti ketika Yesus akan datang untuk kedua kali, Alkitab bilang begini, adakah ia mendapati iman di bumi? Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan Yesus datang yang untuk kedua kali, Alkitab bilang sama-sama bahwa yang dia cari Bapak Ibu Saudara bukan seberapa besar kekayaan yang sudah engkau dapati, bukan seberapa besar pencapaian-pencapaian yang sudah kau dapatkan. Tapi Alkitab bilang begini, ketika Yesus datang yang untuk kedua kali, yang dia cari, adakah aku mendapati iman? Ya, iman di atas muka bumi ini. Kata mendapati dipakai kata yang sama juga di dalam Lukas 7 tadi. Heurisko, ya, to find, to learn, ya, to discover. Jadi Bapak Ibu Saudara, adakah hari-hari ini kepercayaanmu mulai luntur kepada Tuhan? Adakah hari-hari ini karena masalah-masalah yang kita hadapi, masalah yang kita melihat di depan mata kita, ya, berkaitan dengan pandemi ini, sampai membuat kepercayaan kita lagi sudah mulai luntur, ya, sampai kita sudah mulai hopeless, ya, sampai kita mulai mempercayai bahwa Tuhan itu sanggup menolong kita, Tuhan sanggup memberikan pertolongan tepat, ya, tepat pada waktunya. Sekali lagi, saya tidak akan pernah lupa untuk memberikan kekuatan kepada kita melalui statement ini. Kalau kita ini adalah anak, maka Bapa kita lah yang akan memelihara kita. Ya, karena status kita, dengarkan baik-baik. Alkitab berulang kali berbicara bahwa Yesus itu adalah Bapa. Yesus itu adalah Bapa. Yesus itu adalah Bapa kita. Dan posisi kita adalah anak. Bapa mana yang akan membiarkan anaknya ketika sudah dilanda kesusahan, sudah dilanda yang namanya butuh pertolongan, kemudian cuma membiarkannya? Saya percaya Bapak Ibu Saudara, Yesus akan memberikan kita kekuatan. Yesus akan memberikan kita pertolongan yang cuma Dia minta kepada kita. Dengarkan baik-baik, cuma iman. Meskipun imanmu cuma sebesar biji sesawi, maka itu iman itulah yang akan dapat menggerakkan Yesus untuk dapat menolong engkau dan aku. Ya, amin firman Tuhan. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Saya percaya sekali lagi, biarlah kebenaran firman Tuhan ini dapat memberikan kita kekuatan, dapat memberikan kita harapan bahwa Yesus sanggup melakukan segala sesuatu. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena hari ini Tuhan, kami masih diberikan kesempatan untuk boleh belajar satu kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu ini yang hamba sampaikan mungkin terbatas Tuhan, mungkin penuh dengan kekurangan, tapi Engkau adalah Roh Kudus, Engkau adalah Guru besar kami. Biarlah Engkau sendiri yang kembali mengajarkan kepada kami masing-masing pribadi apa yang menjadi keinginan-Mu Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan ini. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan dimanapun mereka berada, yang mungkin hari-hari ini sedang membutuhkan pertolongan Tuhan, yang mungkin hari-hari ini mengalami krisis iman mereka.
Biarlah kebenaran firman Tuhan ini kembali meneguhkan mereka, dan mereka kembali percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhanlah satu-satunya pertolongan itu, bahwa Tuhanlah satu-satunya jawaban itu. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Di masa-masa ini hamba berdoa, biarlah penyertaan Tuhan, biarlah perlindungan Tuhan ada atas mereka semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom.